Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hal yang kita bahas pada sore hari ini. Yang pertama terkait dengan persiapan untuk pengawasan kegiatan coklit yang akan kita laksanakan besok pada tanggal 15 Juni tahun 2020. Jadi kelompok 1 atau Korwil Barat itu diminta untuk membahas tentang kerawanan pengawasan coklit. Nah, ini sebenarnya dari Kecamatan Petanahan kemarin sudah menyampaikan hasil terkait kerawanan-kerawanan dari pengawasan coklit. Nah, rapat pada kesempatan sore hari ini, nanti kita akan sedikit membahas tentang penambahan-penambahan dari kerawanan-kerawanan tersebut. Soalnya selengkap-lengkapnya Petanahan boleh menganalisa kerawanan, ana sing kurang Bang Tukiran. Seperti itu. Saya kira untuk awal atau mukadimah saya sudahi dulu. Silakan yang pertama dari Kecamatan Ayah untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan pengawasan coklit. Dipersilakan untuk divisi PHL Kecamatan Ayah, Bapak Parsimin. Ya, terima kasih waktunya. Untuk pengawasan coklit yang rawan selama ini adalah kadang di Ayah sendiri kasusnya adalah PPDP atau petugas coklit tidak hadir door to door secara yang sebetulnya, misalnya tidak ada di rumah, ada yang sudah ditempel, padahal tidak bertemu dengan yang tuan rumah, hanya berdasarkan dari sumber tetangganya yang mungkin masih famili atau saudara. Ya memang data itu bisa saja betul, misalnya di rumah itu ada 4 calon pemilih, tapi kan itu tidak sesuai. Kadang tanda terimanya dititipkan, tanda bahwa sudah dicoklit dan stikernya ditempel. Kemudian ada juga yang sudah dicoklit tapi stikernya tidak ditempel dengan alasan habis. Kemudian ada lagi yang stikernya ditempel tapi tanda terima apa itu yang KWK tidak ada atau habis. Ya seperti itu dulu. Kemudian ini tambahan lagi untuk masukan Pak Ketua. Kalau bisa kita itu kopi darat lah, karena kita kumpulkan tidak terlalu banyak dan juga bisa jaga jarak atau tetap mengikuti protokol COVID seperti itu. Nggih, masukan dari Ayah. Terima kasih. Salam awas. Salam awas. Untuk kesempatan yang kedua, jangan lupa di notulen ya, Mas Sekretaris. Ya. Mas Dedi. Kesempatan kedua dari Kecamatan Petanahan. Wingi nyampe nasing hasil diskusine, monggo. Waktu kiran. Atau yang kedua dari Kecamatan Puring. Monggo Bu Siti Masito. Sebentar Bu, Jone jenengan mic-nya belum di on. Nah sudah, silakan Bu. Untuk Puring, karena divisi PHL
bergabung. Ini gimana Pak? Ini saya juga live-nya di rumah sambil nyambi. Mungkin sempat diskusi terkait coklat mungkin jenengan terkait dengan persiapan besok. Untuk sementara belum Pak, karena beberapa hari ini belum ketemu dengan Pak Ketuanya, jadi mohon maaf untuk Puring belum bisa menyampaikan hasil diskusi dengan semua Panwas. Oke, sementara menjadi pendengar setia ya Bu. Nggih. Nggih. Silakan di off-kan lagi Yang penting mic-nya. hadir dulu di sini. Oke, Mewakili. terima kasih. Eh. Mas Legino. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti tadi yang disampaikan dari Ayah, mungkin yang lebih rawan lagi dan sering terjadi, itu nanti terutama PPDP atau petugas soklit, yang sebagian besar kalau tidak kita istilahnya diketahui, itu rata-rata adalah dari perangkat desa. Nah, yang ditakutkan itu yang sering terjadi, bukan ditakutkan lagi dan sering terjadi itu dari perangkat hanya di atas meja, itu yang lebih ngeri dan sering perlu kita waspadai. Karena itu tidak tidak semua perangkat atau dari pemerintah desa itu istilahnya dari PPS hanya yang penting hanya tahu oh ya ini sudah benar, ini tinggal cari yang 17 tahun terus dihapus yang meninggal, hanya seperti itu, tidak terjun ke lapangan. Ya itu dulu dari saya, monggo mungkin dari yang lain bisa ditambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau komunikasinya putus, nanti saya kirimnya link lagi ya. Kemungkinan besar hanya 40 menit. Oke. Selanjutnya dari Panwas Samkuarasan, monggo Mbak Walestantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan yang sudah tadi didiskusikan dari pertanahan Ayah, kemudian Buayan ya. Kalau dari Kuarasan, saya ada data. Ini PPDP hanya mendata, ada kasus maksudnya ya, PPDP hanya mendata KK dan tidak mencocokkannya dengan KTP. Kemarin soalnya sempat ada kasus, NIK yang ada di KK itu tidak sama dengan NIK yang ada di KTP. Terus kasus yang kedua, adanya rumah kontrakan. Jadi pemilik kontrakan itu KTP-nya masih di rumah atau di alamat tersebut, tetapi yang bersangkutan tinggal di luar kecamatan. Sementara yang tinggal di rumah itu masih satu kecamatan dengan yang dikontrakan ini, tapi dia beda desa. Itu nanti coklatnya juga perlu kita awasi juga. Oke, gitu saja dari Kecamatan Kuarasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Walestantun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Rawokele. Waktu kiran ini nggak konek-konek, soalnya nggak pakai headset. Bismillah. Wis krungu apa durung Pak Tukiran? Ya.
Coba dari petanaan Pak Tukiran, ini Mas Dedi Puring sudah gabung. Dedi. Terima kasih Pak Kiai ya, untuk perkenan. Terima kasih. Mohon untuk yang sudah kami sampaikan tadi, yang sudah saya share untuk di usulan mata tambahan. Jadi ada kira-kira 20 poin lah. Ini itu, Pak. Cukup ya. Mungkin Mas Dedi Puring, silakan ada pandangan terkait dengan persiapan coklit besok tanggal 15 Juli. Tadi Mbak Ito sudah sedikit menyampaikan, tapi katanya mau masih menjadi pendengar setia. Ya, ada ketuanya juga sudah hadir. Monggo Mas Dedi. Mic-nya Mas Dedi dilepas. Anu lagi-lagi mendengarkan dangdutan, jangan-jangan Mas Dedi Rawakele. Mas Dedi, speakernya diaktifkan dulu deh itu. Speakernya masih mati. Sudah diaktifkan. Silakan. Yuk. Saya menjadi penyimak yang baik dulu, Mas. Oh kayak gitu ya. Rawakele Masih monggo, belum Mas konsen Dedi. ini, Mas. Mas Dedi Rawakele. Ya, halo. Masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Rawakele paling sedikit menambahkan terkait dengan form A1 KWKP ya. Itu biasanya untuk warga-warga yang perantauan kan seringkali mereka tidak pulang atau tidak ada di rumah. Itu kan sering dalam artian tetap dibagikan ataupun keberadaannya kadang masih menjadi tanda tanya lah. Dalam artian kadang dianggap ada ataupun tidak dimasukkan dalam data, sedangkan untuk data yang valid itu dia kadang mempunyai identitas ganda. Dalam artian dia di tempat yang baru pun punya KTP baru, sedangkan data yang lama di tempat yang lama belum terhapus. Sama saja dengan yang seperti beberapa teman kemarin ada juga data KK ganda tadi ya, data KK ganda karena orang-orang di kecamatan belum menghapus data yang lama, sedangkan data yang baru sudah diterbitkan lagi. Nah, paling dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Legino, hani kon-kone kowe nyompen weruh. Hilo enggak lah. Ya benang ubah aku. Ya wis lah. Silakan Mas Dedi, hasil notulensinya dari beberapa hal yang disampaikan, petanaan otomatis
hasil diskusi untuk persiapan pengawasan coklit yang kemarin disampaikan, dan tadi dari Ayah, Kecamatan Kuarasan, dan juga sedikit presentasi dari Kecamatan Buayan nanti disampaikan. Kemudian dibuat laporan untuk dikirim ke kabupaten. Saya kira itu. Monggo disampaikan dulu hasilnya apa saja. Silakan. Yang pertama dari keterangan, PPDP melakukan coklit tidak door to door atau tidak dari rumah ke rumah. Yang kedua, PPDP melimpahkan tugasnya kepada orang lain. Ketiga, petugas Pantarlih masih menjadi pengurus atau simpatisan partai politik. Keempat, pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk daftar pemilih. Kelima, sudah meninggal 5 tahun masih terdaftar dalam daftar pemilih. Keenam, masih adanya pemilih yang belum dicoklit. 7, 1 orang NIK, KTP dan NIK KK berbeda. 8, masih adanya pemilih ganda. 9, status pemilih belum ditetapkan. 10, KK dan KTP masih alamat desa yang bersangkutan, namun yang bersangkutan tidak tinggal di desa tersebut. 11, pemilih tidak mempunyai KK dan KTP karena hilang. 12, daftar pemilih yang tidak tentu karena jumlah penduduk yang selalu berubah setiap hari. 13, dalam pencoklitan pemilih MS sudah dicoret, namun saat penetapan TPS data itu muncul kembali. 14, data nama dan alamat tidak sesuai. 15, pemilik pindahan belum didaftar. 16, stiker tidak dipasang. 17, salinan form coklit tidak diberikan. 18, PPDP tidak mendata pemilih yang disabilitas. 19, PPDP kesulitan dalam pencoklitan karena rumah selalu kosong atau merantau. 20, bagi yang sudah dicoklit dan terdaftar sebagai calon pemilih oleh PPDP, maka harus menerima formulir model A1 KWK. 21, rumah yang sudah didatangi PPDP dan dicoklit wajib ditempel stiker yaitu formulir model AA2 KWK. Tugas PPDP harus melakukan SOP COVID menggunakan masker atau hand sanitizer. Terus tambahan lagi poin di nomor 23, belum dicoklit, terkadang sudah ada rumah-rumah yang ditempel dengan form AA2 KWK. Terus PPDP dari perangkat desa, coklit hanya dilaksanakan dari atas meja. Berikutnya 24, NIK di KK tidak sama dengan di KTP. 25, warga kontrakan masih menggunakan alamat lama. Terus dari 26-nya masih kurang update-nya, petugas kecamatan terkadang dalam update data KK ataupun NIK yang baru yang sifatnya offline belum di-online-kan, sehingga terjadi perubahan atau terjadi data sama atau belum. Oke, cukup. Ya, terima kasih. Oke, ini ada pendatang baru, Mas Dariman. Mas Dariman. Gambarnya di ketona, Man Dariman. Kepriwen carane kok? Ya kue sing klik video kue lo, sing diselantek abang, dipejet. Kelalen, sorry. Monggo ada sedikit masukan Pak Dariman, tadi ada 25 poin terkait dengan persiapan pengawasan coklit yang sudah disampaikan oleh Mas Sekretaris dari Lowokele. Ada tambahan lagi, kira-kira bisa mikir orang wis ketemu selawe keperawanane. Kayaknya tahu syarat yang mikir gitu loh.
Suara tak yang mikir. Gue tambah maning Mas Dedi. Oh, silakan. Itu biasanya pernah terjadi dan pengalaman saya kemarin Pilkades itu ada beliaunya ada di kartu keluarga, tapi beliaunya punya data atau data kependudukan ganda. Biasanya itu orang yang ada di kerja di kota. Itu kemarin terjadi dan saya menemukan pada saat pendataan di Pilkades. Itu perlu diwaspadai kalau PPDP hanya melihat kakak karena suaminya merantau, itu juga termasuk suatu kerawanan yang sering dan banyak terjadi. Karena pengalaman, benar tadi ya cerita pengalaman kemarin pada Pilkades, sudah turun ke lapangan, ternyata kita cek lagi melalui Dispenduk Capil, orang itu benar-benar masih berkependudukan ganda. Itu perlu kita waspadai. Terima kasih. Selamat datang untuk Mas Fajar Nur Alif dari Puring. Ini lengkap Puring, warasan lengkap, rawokle lengkap, ayah pertanahan, semua lengkap. Sedikit nambahin Mas Ketua. Oh, silakan Mas Dedi. Terkait dengan petugas PPDP, bahwasanya kita tahu bahwa mereka akan menandatangani surat pernyataan untuk bersedia menjadi KPPS. Apa mereka tidak terkendala dengan masa jabatan mereka yang kalau di petugas KPPS kan tidak boleh menjabat yang sama dalam 2 periode. Oh, ada di kecamatan kita petugas PPDP yang memang 2 periode, Pak. Walaupun di surat pernyataan PPDP tidak tersantumkan hal itu dalam persyaratannya. Monggo itu bagaimana solusinya ya? Gitu Pak Ketua. Monggo ada yang mau menanggapi terkait dengan pernyataan dari Mas Dedi Ketua Wassampuring tadi. Silakan. Jar, raimu ketonen Jar. Terkait dengan petugas PPDP yang kemudian diarahkan untuk menjadi KPPS. Itu tadi kerawanannya seperti apa tadi yang ditanyakan oleh Mas Dedi Panwassampuring. Monggo silakan yang mau menanggapi. Mas Legino. Atau dari Mas Jamrokle. PPDP biasa tadi. Wajib ya. Karena nanti itu iya, asik sampai taringnya orang kau gaul. Moderator. Ini ada sedikit masukan dari Pak Mashar. Oke, selamat siang semuanya. Panwascam Korwil Barat terkait dengan PPDP yang nanti
diarahkan untuk masuk menjadi KPPS, memang itu menurut kami itu tidak apa-apa, karena nanti terkait dengan biasanya untuk KPPS yang dulunya itu PPDP itu biasa nanti ditempatkan di daftar hadir begitu nggih. Jadi nanti bisa mengontrol siapa saja yang belum masuk itu tahu, dan istilahnya itu nanti mantan PPDP itu tahu betul-betul nggih pemilih itu memang yang masuk di TPS itu atau tidak, seperti itu nggih. Jadi menurut kami dan pengamatan kami dari dulu itu memang petugas PPDP istilahnya malah diwajibkan ikut menjadi anggota KPPS, begitu nggih. Mungkin hanya itu nggih, monggo yang lain barangkali ada yang mau menanggapi atau mau ada yang menyanggah pernyataan kami nggih. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masa periodenya, Mas. Terkait dengan periode nggih. Terkait dengan periodenya itu kan memang kalau di persyaratan PPDP itu kan tidak tertuang bahwasanya petugas PPDP itu terbatas oleh periode nggih. Tapi kan kalau yang di PPS, di KPPS-nya besok di persyaratannya itu kan muncul periode, dan kita tahu bahwasanya periode yang sekarang kita jalani ini adalah masuk ke periode kedua nggih. Jadi kan periode pertamanya kan kemarin yang Pilgub dan Pilpres, periode keduanya sekarang nggih. Jadi kalau yang petugas PPDP-nya itu beliau sudah bekerja di pada tahun kemarin, berarti kan sekarang sudah tidak bisa harusnya nggih di petugas KPPS besok. Tapi kan persyaratan masuk di PPDP kemarin itu harus menandatangani surat pernyataan itu, apa tidak benturan nantinya ketika ada PPDP yang memang sudah 2 periode. Seperti itu. Oh iya ya. Terkait dengan 2 periode itu memang ya kita harus harus benar-benar jeli bisa membuktikan kalau memang itu sudah 2 periode. Terkait dengan itu kita mungkin bisa mencari SK ataupun apa. Kalaupun cuma katanya sepengetahuan saya dia sudah 2 periode, tapi kita nggak bisa membuktikan, ya percuma saja begitu nggih. Seperti intinya kalau memang sudah 2 periode itu memang ya monggo jadi PPDP, tapi untuk masuk di KPPS kita ya harus memberi masukan kepada PPS nggih untuk jangan memasukkan orang yang sudah 2 periode itu. Tapi yaitu kita berbasis data nggih, harus ada apa itu namanya bukti yang jelas, seperti itu. Terima kasih. Yang lain. Siap laksanakan. Ada pandangan yang lain, silakan. Amalim. Oh, bukan Gus. Ini ayah, ketuanya belum masuk. Gus Sukron. Ya. Mbak. Silakan.
Mungkin kayak gini, mungkin kita perlu memisahkan dulu. Tadi yang disampaikan Mas Fajar kan PPDP sekarang nanti berkaitan dengan anggota KPPS misalkan ya. Kita perlu pisahkan dulu, kita perlu petakan yang sekarang yang PPDP dulu, nanti yang KPPS kita nanti petakan nanti gitu. Jadi nanti ini tidak menjadi campur aduk gitu. Terkait dengan PPDP kan memang tidak ada kewajiban harus menjadi anggota KPPS, tapi disarankan menjadi KPPS kan gitu ya Bang ya? Ya, betul. Nah, dengan menandatangani surat pernyataan itu, Mas. Disarankan kalau nggak salah. Tidak wajib, tapi disarankan menjadi anggota KPPS. Nah, terkait ini, mungkin terkait PPDP, oke lah, kita bisa memetakan ini bisa lolos. Nanti kalau nanti sampai masuk ke anggota KPPS, kita peta pemetaannya lebih detail lagi. Yang sudah punya bahan ini nama-nama yang menjadi PPDP. Kita nama-nama yang sudah menjadi PPDP kita petakan siapa saja yang misalkan kalau kita punya basic data 2 periode, kita kasih tanda merah yang nantinya kita gunakan nanti ketika akan pengawasan di perekrutan KPPS gitu. Jadi ini dipisah biar tidak campur aduk antara PPDP dan KPPS itu. Mungkin seperti itu, Gus. Oke. Selanjutnya mungkin ada tanggapan lagi dari Ayah terkait dengan seolah-olah PPDP itu wajib jadi KPPS, gitu loh. Kan kalau aturan mainnya tidak wajib, cuma disarankan. Tapi rata-rata prakteknya diwajibkan oleh PPS. Itu bagaimana, monggo? Ayah atau Romo silakan. Arsinin. Untuk PPDP itu suratnya kan tidak salah kan bersedia menjadi KPPS. Nah, di dalam bersedia apakah itu muatan dari kata tersebut apakah wajib? Kan tidak nggih, coba dirembuk di sini, monggo. Bersedia ya wajib Pak Karsini, persyaratan jadi KPDP harus jadi KPPS, mana persyaratan bersedia sih? Masalahnya di Ayah kemarin ada yang jadi PPDP tapi kerjanya tidak benar, hanya dari atas meja. Kemudian oleh PPS tidak dijadikan KPPS seperti itu. Dan ini benar-benar terjadi. Monggo. Oke, saya rekod apa yang disampaikan oleh Pak Parsimin di dalam form calon anggota PPDP itu ada item yang menjadi KPPS. Kalau memang seperti itu berarti wajib, otomatis PPDP wajib menjadi KPPS karena ada persyaratan bersedia menjadi KPPS. Tetapi prakteknya ada PPDP yang tidak jadi
dijadikan KPPS oleh PPS. Kerjanya hanya dari atas meja, nyakuti jenengan. Itu tanggapannya seperti apa terkait dengan fenomena seperti ini? Tapi dari mana? Lucu banget itu sudah. Ayo Pak, dari mana? Jadi yang disampaikan oleh Pak Mazhar betul. PPDP wajib menjadi KPPS kalau persyaratan yang ditulis di form PPDP bersedia menjadi KPPS seperti itu. Kalau saya kemarin diskusi sama PPK Buayan itu tidak wajib, hanya disarankan, ya. Tidak wajib, hanya disarankan. Tapi dari PPK Buayan itu berupaya bagaimana PPDP ini nanti semuanya masuk menjadi KPPS. Jadi kemarin sudah mulai pemetaan terkait dengan spesifik kriteria yang ditentukan, misalkan umur, misalkan pendidikan sudah mulai dipikirkan oleh PPK Buayan. Jadi karena apa? Kadang kan PPDP ini belum tentu nanti bisa menjalankan atau mau menjadi KPPS di tempatnya. Jadi hasil diskusi kemarin dengan PPK seperti itu, Gus. Kenapa tadi saya menyampaikan itu disarankan, tidak menjadi wajib gitu. Berarti ini agak berbeda ya antara form yang di Buayan sama Ayat. Ya. Dicatat gue, Mas. Jadi rawak le. Mas Fajar mungkin mau menyampaikan, silakan tak unmute dari Muring terkait dengan coklat. Ngejar, kira-kira apa? Sampai bingung. Takokaken garing Pak Ketua. Ya, silakan Mas Fajar. Mau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Sementara belum, Gus. Ini juga tadi koneknya agak terlambat. Koneksinya sulit di. Ya. Ini sementara saya menyimak dulu, Mas J. Oke. Sip. Mungkin Mas Dedi menyampaikan tambahan dari hasil diskusi ini, Mas Dedi. Rawak. Belum kedengeran. Gue anu dimut gue nih Dedi. Gue urut di. Silakan. Sedikit menambahkan tadi dari beberapa argumen, ada beberapa pertanyaan terkait dengan PPDP dari Mas Jariman ya, dari Mas Jariman itu menanyakan ketersediaan PPDP saat diangkat ada beberapa versi jawaban, diantaranya Mas Parsimin, ya, di Mas Parsimin kalau di ayat itu berarti
PPDB untuk nantinya dijadikan KPPS, dan untuk versi Mas Dariman ini masih dalam artian disarankan agar nantinya bisa diarahkan menjadi KPPS. Nah, melihat mungkin kinerja kedepannya bagaimana. Cuma agak saya garis bawahi juga, kalau terkait dengan form, harusnya kan satu format itu untuk semua kecamatan sama. Namun di sini tinggal kita mendeskripsikan persepsi bersedia itu bagaimana, sehingga kata bersedia itu nantinya mempunyai satu kata yang sama, yang dalam artian penerimanya di semua kecamatan bersedia itu benar-benar boleh, berlanjut, wajib atau tidak wajib seperti itu. Karena yang saya tangkap sementara ini kata bersedia ini masih dalam tanda kutip antara iya dan tidak, dengan diaplikasikan di dua kecamatan tadi. Kayak gitu, Bos. Kira-kira gimana? Aku saya masih bingung loh maksudnya. Oke, monggo. Kalau penafsiran saya, bersedia itu wajib. Jadi PPDP yang memang bersedia menjadi KPPS. Orang yang bersedia menjadi PPDP berarti wajib menjadi KPPS kalau menurut persyaratan yang ada. Soalnya ada item bersedia menjadi KPPS. Itu menurut saya. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Mazhar. Walaupun prakteknya di Ayah ada PPDP yang kerjanya hanya nyatut nama-nama orang yang dicokli dari atas meja, tidak menjadi KPPS. Itu praktek yang di Ayah. Tapi kalau menurut faktanya ada item bersedia menjadi KPPS berarti wajib. Itu perspektif saya. Gitu ya. Mungkin ada tambahan lain. Saya kasih waktu 5 menit lagi, nanti rapat ditutup. Mas Parsimin. Ya, ini membahas tentang kasus yang di Ayah kemarin, nggih. Kalau menurut saya berarti bersedia apabila diminta menjadi KPPS oleh PPS. Nah, kalau tidak diminta menjadi KPPS, otomatis ya tidak masuk kayak gitu kalau menurut pendapat saya ya. Berarti gimana KPPS-nya? Itu kalau melihat dari yang kasus kemarin ya. Ya, terima kasih waktunya, Pak Ketua. Halo Pak Ketua. Ya, silakan. Ini terkait masalah formulir pendaftaran PPDP. Di situ juga ada poin tidak terbatas pendidikan. Oke. Tapi ya itu kita bahas besok saja, nggak apa-apa lah. Ini waktunya hanya 5 menit. Sedangkan sama kalau yang di KPPS mereka juga dituntut minimal umur kalau nggak salah 17 tahun. Dan pendidikannya SMA. Kalau di PPDP itu kan hanya bisa baca tulis saja, mereka bisa direkrut menjadi PPDP. Tapi karena ini waktunya sudah sore, monggo besok untuk lain waktu kita bahas lagi lah. Terkait dengan latar belakang pendidikan minimal kan SMA. Tapi nanti bisa jadi karena keterbatasan SDM itu pasti akan diturunkan oleh KPU menjadi orang yang sudah terbiasa dalam penyelenggaraan pemilu, walaupun tamatannya
masih di bawah SMA. Saya kira nanti seperti itu juga sangat mungkin terjadi. Mungkin tanggapan dari Mas Dariman atau Mas Dedi Rawokele sekali lagi untuk menutup. Mas Dedi Rawokele. Untuk perekrutan KPPS ini akan lebih baik lagi, misalnya ke depan nanti kita pertemuan berikutnya kita. Suaranya urung normal gue Mas Dedi. Jel dicek HP-ne. Halo, Mas suara. Cek. Belum. Halo. Kurang, Pak. Halo. Cek. Suka. Suaranya turun. Suaranya pelan. Dari saya paling gini Pak, untuk penjabaran KPPS nanti kan kita butuh bahan lagi lah, dalam artian klasifikasi yang lebih detail lagi, dasar-dasar datanya juga perlu dimatangkan juga. Kalau setidaknya inventarisir data PPDB per kecamatan kita sudah pegang, dan nanti kedepannya kita jadwalkan lagi kapan mengungkit seperti ini lagi, ataupun nanti mau kopdar yang kita punya bahan yang pembahasan lebih matang terkait dengan standarisasi KPPS dan perekrutannya. Nah, untuk yang sore ini paling ditutup dengan ditutup dengan tadi lah yang seputar persyaratan untuk kerawanan dalam tarif. Itu kan kita sudah dapat beberapa poin-poinnya, sedangkan nanti pengembangannya di perekrutan KPPS dan sebagainya nanti kita bahas lagi di Zoom berikutnya. Paling itu aja Pak. Oke, teman-teman, saya kira itu untuk rakor daring pada sore hari ini. Semoga nanti bisa memberikan masukan yang positif untuk seluruh Panwascam se-Kabupaten Kebumen dalam rangka mengawal tahapan coklit yang akan dimulai pada tanggal 15 Juli tahun 2020. Gue suarane pas Panwascam Rawokele sing wadon ndi ya? Lalu ngapa? Dang. Oh iya. Bokar berpendapat Dang. Semenit lah. Bokar bersuara Dang. Oke, sementara dicukupkan ya. Ada yang belum sholat asar. Kayaknya Mas Dariman ge urung atus. Sekian dan terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.